Info gempa bumi di Sukabumi, Jawa Barat dan Nabire, Papua Tengah, Indonesia hari ini. Gempa beruntun mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia, yakni di Sukabumi, Jawa Barat dan Nabire, Papua Tengah hari ini, tanggal 21 September tahun 2025. Akibatnya banyak bangunan rumah dan sejumlah fasilitas umum alami kerusakan. Di Sukabumi gempa beruntun terjadi sejak tadi malam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, melaporkan 5 rumah rusak akibat gempa magnitudo 3,8 yang mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, 21/9, sekitar pukul 1.59 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Kerugian material sementara 1 unit rumah rusak sedang dan 4 unit rumah rusak ringan, kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya. Selain itu, berdasarkan pendataan hingga Minggu siang, tercatat ada 5 kepala keluarga atau sebanyak 20 jiwa terdampak akibat rumahnya mengalami kerusakan. Siang ini tim BPBD Kabupaten Sukabumi sedang melaksanakan kaji cepat di wilayah terdampak, ucap Muhari. Disampaikan Muhari, gempa pada Minggu dini hari tersebut juga dirasakan di wilayah Pelabuhan Ratu, Pamijahan, Cibadak, Kabandungan, dan Lewiliang. Gempa dirasakan di wilayah Lewiliang, Pamijahan, dan Kabandungan dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Akun resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Jakarta, Minggu, melaporkan adanya rangkaian gempa berkekuatan mulai dari 2,3 hingga 4 magnitudo yang berpusat di Sukabumi dan Bogor, Jawa Barat. Bermula dari gempa berkekuatan 4.0 magnitudo yang berpusat di Sukabumi, Jawa Barat, pada Sabtu, 20/9, pukul 23.47 waktu Indonesia Barat. 2 kecamatan terdampak gempa Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan kekuatan magnitudo M 4,0 dan 3,8. Sabtu, tanggal 21 September tahun 2025, malam hingga Minggu, tanggal 21 September tahun 2025, dini hari. Hingga kini, gempa susulan masih terjadi. Menurut Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Daryono, dampak gempa dirasakan di Kampung Cipetei, Desa Cipetei, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, di mana tercatat beberapa rumah mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Sedangkan di Kampung Garejong, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, beberapa bangunan mengalami retakan. Berdasarkan data BMKG, hingga Minggu, 21/9, pukul 6.30 telah terjadi 30 kali gempa susulan, kata Muhari. Lebih lanjut, BNPB mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi, agar tidak panik namun tetap waspada merespon gempa susulan yang masih terjadi. Masyarakat hendaknya menyiapkan tas siaga bencana untuk kesiapsiagaan, pungkasnya. Sedangkan untuk gempa bumi susulan masih terjadi usai gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo di Kabupaten Nabire, Papua, Minggu, tanggal 21 September tahun 2025, pagi WIB. Gempa susulan dirasakan 5 kali, dengan magnitudo terbesar 5,1. Gempa ini merupakan rangkaian susulan dari gempa utama MELV 6.5, MEW 6,1, di Nabire pukul 3, pukul 19.50 waktu Indonesia Timur, hingga Minggu 21 Sep. 2025 pukul 5.50 waktu Indonesia Timur. Hasil monitoring BMKG menunjukkan terjadi 116 gempa susulan, aftershocks, MAK, terbesar M5.1 pada 19 Sep. 2025 pukul 7.53 waktu Indonesia Timur, kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Daryono. Dia menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Anjak Weilan. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault.
Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Nabire dan sekitarnya dengan skala intensitas VMMI. Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Nabire bahwa sejumlah rumah, fasilitas umum, fasilitas kesehatan hingga perkantoran terdampak gempa bumi. Gempa M6,6 Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang terjadi pada Jumat, 19/9, tidak menimbulkan adanya korban jiwa. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten setempat mencatat adanya kerugian material berupa rumah rusak 2 unit, fasilitas umum 1 unit, fasilitas kesehatan 1 unit, kantor 5 unit, fasilitas ibadah 1 unit, gudang 1 unit. BPBD masih mendata tingkat kerusakan bangunan tersebut, sedangkan 1 jembatan amblas, ujar Abdul dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 20 September tahun 2025. Aam sapaan karibnya mengatakan jaringan listrik dan telepon yang sempat lumpuh telah berfungsi kembali. Selain itu, pos komando sudah diaktifkan